Assalamualaikum sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, pemimpin berarti orang yang memimpin atau orang yang memberi petunjuk atau orang yang dijadikan sebagai pedoman. Sementara dalam artian yang lebih luas, pemimpin berarti orang yang memimpin dan mengayomi suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik dalam suatu organisasi maupun keluarga. Dalam agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan umat manusia telah ada aturannya masing-masing dengan sangat jelas dan detail. Bahkan urusan individual yang sering diremehkan pun tetap juga ada penjelasan tentang hal tersebut dalam ajaran Islam. Nah, apalagi kalau urusan tersebut menyangkut kehidupan banyak orang seperti pemilihan pemimpin contohnya. Pastinya lebih logis jika ajaran Islam juga terjun dalam urusan tersebut. Nah, berhubung pemilihan pemimpin sekelas presiden gak lama lagi, plus negara kita ialah negara yang mayoritasnya beragama Islam, yuk kita simak video ini sampai akhir agar kita mengetahui kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh negeri ini. Tanpa banyak basa-basi, inilah 4 tips memilih pemimpin dari perspektif agama Islam yang telah Islami Keren rangkum dari beberapa sumber. Check this out! Ya, walaupun kontroversial, namun inilah kebenaran yang harus disampaikan. Karena Allah benar-benar sangat melarang kita sebagai Muslim untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin dari luar agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir." Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya ataupun siksanya. Hanya kepada Allah tempat kembali. Quran Surah Ali Imran ayat 28. Sahabat Islami keren, tentunya ayat ini ditujukan kepada negara demokrasi yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa begitu pentingnya mendahulukan orang mukmin untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Karena pesan dari ayat tersebut sangatlah penting, itulah sebabnya mayoritas para ulama salaf bersepakat bahwa setiap muslim dilarang untuk memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Walaupun juga ada pihak-pihak yang menyatakan boleh, namun pendapat demikian itu dianggap pendapat yang syadz atau sangat lemah kedudukannya. Ketika kita mendengar ayat tersebut, tentu muncul pertanyaan dong ya. Kenapa Allah melarang Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan di luar Islam? Sungguh pertanyaan ini sudah sangat telat kalau ditanyai sekarang. Kenapa? Karena Allah telah menjawab pertanyaan tersebut sekitar 1400 tahun yang lalu dari firman-Nya dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 57. Sahabat Islami keren, dengan adanya jawaban dari ayat tersebut, harusnya sudah menjawab pertanyaan tadi dong ya. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang tampak dan apa yang disembunyikan manusia.
Sahabat Islami keren, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan yang membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa agama Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk memilih seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyat, dan ia sebagai pemimpin ialah orang yang mencintai rakyatnya. Tentunya hal ini sangatlah penting karena dengan adanya sosok pemimpin yang dicintai rakyat, maka si rakyat akan tunduk dan patuh kepada perintah dan aturannya, yang kemudian akan memunculkan kedamaian di seluruh pelosok negara. Begitu juga kalau pemimpin tersebut mencintai rakyatnya, tentunya semua harapan dan keluh kesah rakyatnya akan didengar sehingga memunculkan kehidupan yang setara baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun dari segi hukum yang berlaku. Kalau negara punya pemimpin yang begini, pasti tentram semua wilayahnya ya. Apakah negara kita termasuk negara yang mempunyai pemimpin seperti ini? Hanya Allah yang tahu. Sahabat Islami keren, maksud kata alim di sini ialah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mengerti apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Dan maksud dari kata amanah ialah seseorang yang terpercaya dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan kepadanya serta menepati semua janji-janji yang pernah keluar dari lisannya. Diceritakan, seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadinya kiamat?" Beliau bersabda, "Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya." Orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya." Hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, walaupun hadis itu menunjukkan kepada tanda-tanda kiamat, tapi sebenarnya di sana juga terdapat pesan tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin yang berilmu pengetahuan dan juga amanah loh. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna mimma atakhawwafu ala ummati a'immatam mudillin." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah imam-imam yang menyesatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi radhiyallahu anhuma. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, dari kedua hadis tersebut terlihat jelas betapa pentingnya bagi kita untuk menyerahkan atau memilih seorang pemimpin yang berilmu pengetahuan dan juga amanah kan? Karena jika salah-salah memilih pemimpin, bukan hanya orang lain yang sengsara, tapi termasuk kita juga kena imbasnya. Jadi, gunakanlah hak pilih secara bijak agar di tahun ini kita mendapatkan pemimpin yang berilmu pengetahuan dan juga amanah. Suatu hari, Abu Dzar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku seorang pemimpin?" Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahuku dan ia bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren,
Hadis tersebut menegaskan untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang lemah. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, itulah beberapa tips memilih pemimpin menurut Islam yang Islami keren rangkum dari beberapa sumber. Sungguh banyak sekali kekurangan pada penyampaian informasi yang saya berikan. Semoga dengan video singkat ini bisa meningkatkan pengetahuan kita agar kita menggunakan hak pilih kita secara bijak dan tepat. Dan semoga dengan hal itu di tahun 2024 ini kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kriteria yang disarankan oleh agama kita agar negara kita semakin maju dan disegani oleh negara-negara lainnya. Sama satu lagi, siapapun paslon presiden yang terpilih, janganlah meributkan hal itu. Karena siapapun yang menang, yang kalah biasanya akan jadi menterinya. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.